Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah pengajian Masjid Al-Muhlisin Baraya, para pemirsa yang mengikuti pengajian ini melalui live streaming Masjid Al-Muhlisin dan melalui live streaming Mir Dakwah Sains Spiritual, dan teman-teman yang bergabung melalui Zoom. Ini ada Pak Anwar dari Jakarta. Selamat bergabung Pak Anwar, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, alhamdulillah pada malam hari ini sudah tanggal 3 bulan Februari, waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Insya Allah sudah 2 bulan kita sudah menempuh hidup baru. Karena begitulah petunjuk agama. Barang siapa yang saat ini sama saja kemarin, iman dan ketakwaannya rugi. Yang beruntung ketika saat ini lebih baik daripada kemarin. Tahun 2024 harus lebih baik daripada tahun 2023. Karena rugi gitu. Dan yang tahu itu di mana posisi iman dan ketakwaan kita, kita sendiri yang bisa mengukur diri kita. Orang lain hanya bisa menilai dari perilaku, cara berpikir kita, tetapi yang tahu sebenarnya di mana posisi iman ketakwaan adalah diri kita sendiri. Bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban, waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bulan. Si minggu marinata marah. Insyaallah kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mulai Rajab kemarin sudah disunahkan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah disunahkan untuk memperbanyak memohon keberkahan Rajab dan Sya'ban, dan mohon untuk diberikan kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa keberkahan Rajab, Sya'ban kita sudah minta di situ? Karena ada yang berpandangan begini. 2 bulan ini adalah proses pensucian diri untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci. Jadi 2 bulan inilah bulan sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk melakukan proses pensucian diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya di bulan Rajab kemarin? Memperbanyak bermi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Karena disitulah ada peristiwa yang luar biasa, yang versi bermacam-macam, ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya atau intinya
apa yang dibawa Rasulullah yang diwariskan kepada kita untuk diperbanyak adalah hasil dialognya dengan Allah setelah bermi'raj. Penjelasannya banyak dan sekarang perjalanan horizontalnya dari satu tempat Mekah ke Palestina, ya, pada ruang yang sama itu sudah bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Sudah bisa dijelaskan bahwa kalau Rasulullah kemarin bergerak ditemani oleh malaikat yang berbadan cahaya, kemudian mengendarai burak, dalam bahasa Al-Quran burak itu barkun artinya kilat. Sudah biasa kita lihat kilat sekejap begitu lihat di atas sampai di sini. Kita yang sudah belajar fisika sudah kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Apalagi perjalanan itu diawali dengan subhanallah. Yang menjadi misteri perjalanan naik. Sesuatu yang misteri pasti penjelasannya utamanya dalam Al-Quran. Karena itu sebenarnya perjalanan lintas dimensi. Jadi bukan lagi pada ruang yang sama bergerak, tetapi dia pindah ruang. Ya. Karena ruang dunia ini ada ruang berikutnya. Ruang yang paling dekat di sini adalah alam barzakh. Itu yang ditempati orang tua kita yang sudah mendahului kita. Itulah alam barzakh. Tetapi di mana alam barzakh? Di mana alam akhirat? Ketika Rasulullah ditanya, di mana sebenarnya itu akhirat ya Rasulullah? Dia tidak jawab jarak. Hanya dikatakan sekejap. Inilah yang dibahas sekarang melalui ilmu pengetahuan namanya membran teori, bahwa alam ini memang paralel dengan alam-alam yang berdimensi tinggi, dan dimensi yang paling tinggi, dimensi 9, itulah Sidratul Muntaha yang ditembus Rasulullah. Dan kalau kita baca surah Al-Ma'arij 70 ayat 4, memang ada jalan tembus, jalannya malaikat. Nah, kalau dia bergerak bersama malaikat, ya dia juga lewat situ. Tapi yang sangat luar biasa, malaikat sudah tidak bisa tembus lagi menghadap Rasulullah, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam tanda petik. Dan itulah membawa oleh-oleh at-tahiyyat mubarakat salawatut thayyibatulillah. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jangan hanya saya ya Tuhan, tetapi berikanlah rahmat, berikanlah keselamatan, berikanlah kesejahteraan juga kepada hamba-Mu yang saleh. Insya Allah kita semua masuk hamba-hamba yang saleh, ya. Nah, pada kesempatan ini, ya, karena tinggal 1 pekan masuk bulan suci Ramadan, kita coba membahas bagaimana sih mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Yang jelas tetap kita perbanyak doa. Tetap kita perbanyak doa. Ada yang mengatakan tidak dibaca Rajabnya. Tidak apa-apa juga kalau ada Rajabnya kan. Ada yang hanya berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak apa-apa juga tetap minta berkahnya Rajab meskipun sudah lewat. Yang jelas memang begini, Rajab sudah pergi meninggalkan kita, bukan kita yang tinggalkan. Dia pergi meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Masih ada tahun depan, tetapi tahunnya sudah berubah. Inilah yang saya gunakan untuk memberikan motivasi diri saya untuk bagaimana melaksanakan amalan. Karena tidak ada waktu yang berulang. 1 menit yang lalu tinggal kenangan, waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang, waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Saya ulang lagi, seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadis qudsi, ketika matahari itu terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku tampil di sebelah timur, manfaatkan aku untuk melaksanakan amal baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan pergi lagi sampai dunia ini kiamat." Masih ada besok, tapi kalanya tanggal. Ini yang perlu dibangun dalam kesadaran kita untuk mencoba mengoptimalkan amalan-amalan baik kita, dan mungkin saja itu juga bisa menghindari kita untuk melaksanakan amalan-amalan tidak baik. Karena jelas hidup ini adalah pilihan. Semuanya sudah digambarkan oleh Allah, kalau ini kita lakukan, ini yang kita dapat. Sudah ada semua. Nah, kita coba
membahas sedikit mengenai bagaimana mempersiapkan diri. Ini di Zoom ini menikmati karena ada PowerPoint-nya. Sebenarnya kalau suatu saat nanti bisa kalau ada LCD di sini supaya dilihat juga di sini ya. Nah, ini di Zoom menyaksikannya. Jadi kita membahas persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Tadi ini Pak Ustaz Sulaiman hubungi saya, itu langsung muncul. Lebih baik ini judulnya ini karena tinggal 1 pekan masuk Ramadan. Nah, hadirin teman-teman, baik yang ada di Zoom maupun di live streaming, jemaah yang mengikuti langsung pengajian ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Ya. Setiap pergerakan waktu memang ada waktu-waktu istimewa yang disiapkan oleh Allah untuk kita memanfaatkan dengan baik waktu-waktu istimewa itu. Melaksanakan amalan-amalan baik dengan prinsip tadi tidak ada waktu yang berulang. Kalau Rajab kemarin kita tidak berusaha latihan memperbanyak mi'raj kita. Yang belum tahajud latih kemarin untuk tahajud, tapi tidak ketinggalan, yaitu bisa juga tahun bulan ini. Tapi di situ latihannya kemarin. Saya hitung itu kalau dioptimalkan itu sunnah sebenarnya bisa sampai 50 rakaat, bahkan bisa lebih. Masya Allah. Nah disitulah perjuangan kita memang. Kemudian Sya'ban ini ya, kan disunatkan memperbanyak puasa. Nah ini juga terkadang masih banyak kita lagi berdiskusi di situ, di mana dasarnya niku Sya'ban, di mana dasarnya baca Yasin malah niku Sya'ban, di mana dasarnya memperbanyak salawat. Padahal sudah ada 4 hadis yang mengatakan puasanya Rasulullah pada bulan Sya'ban itu mendekati jumlah puasanya di Ramadan. Kalau begitu tidak usah dipermasalahkan itu 1 hari itu. Apalagi kalau kita sudah mengamalkan namanya puasa putih 13, 14, 15 lagi mau dicari dasarnya. Jadi saya terkadang berpikir terbalik gitu. Kalau sudah ada dasar umumnya, tidak usah habis waktu bertengkar di situ. Kalau kita sudah pahami atau yakin hadis bahwa membaca 1 huruf itu 10 pahalanya kalau mau menghitung itu. Kenapa banyaknya hurufnya kalau dibaca Yasin? Termasuk tahajudnya, karena boleh jadi latihan-latihan itu yang belum biasa baca Al-Quran, kalau diberikan motivasi bahwa malah nih Sya'ban baca Yasin misalnya, kemudian salat tahajud boleh jadi latihan bagi orang yang belum tahajud. Jadi kalau menurut saya begitu tidak perlu dipermasalahkan. Saya kembali bahwa setiap pergerakan waktu memang ada waktu-waktu istimewa. Minimal dalam sehari semalam ada 5 kali waktu istimewa, itulah salat wajib. Tetapi ada ruangnya untuk kita dapat bonus memperbanyak yang sunnah. Ada tahajud sepertiga malam, ada duha. Nah ini Pak Ustaz yang masih muda, kalau mulai sekarang sudah praktekkan tahajud kalau yang akan menjadi orang hebat nanti di masa yang akan datang. Apalagi menghafal maki Al-Quran. Masya Allah ya. Karena itu sudah janji Allah itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 1778 kan perintah salat wajib, tetapi Allah menghimbau memberikan kita ruang. Tambah-tambah itu salat wajib. Pada saat bangun salat tahajud, ambil air wudu salat tahajud. Ya, bisa 8 tambah 3 atau kalau orang latihan 2 mau dulu. Bisa 21, karena jangan sampai langsung 8-3 baru 1 minggu sudah berhenti. Dan ini rahasianya kalau mau latih diri kita 40 hari. Kalau sudah dilatih 40 hari, insya Allah sudah tersambung neuron-neuron spiritual kita di otak dan neuron-neuron spiritual kita di kalbu. Insya Allah secara otomatis itu kasih bangun kita di tengah malam. Ya. Nah, dalam sepekan ada Senin, Kamis, ada Jumat, penghulunya hari. Ya. Apa yang bisa diperhatikan di sini atau diamalkan? Puasa. Kalau belum bisa Senin, Kamis ya
Senin saja latih-latih diri kita. Yang jelas sudah ada semua ruangnya untuk bagaimana kita memilih hidup ini. Nah, dalam sebulan ada 3 hari istimewa. Itulah Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dalam setahun ada 4 bulan. Bulan Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada Rajab. Coba kita baca di Al-Quran itu apa yang mestinya dilakukan di situ, ada semua. Tebarkan kedamaian pada bulan-bulan haram, dilarang bertengkar, dilarang berperang. Ya. Zulhijjah puncaknya, membunuh saja nyamuk tidak boleh ya bagi melaksanakan ibadah haji. Nah, bisa kan diperhatikan di sini, latihan kita juga untuk menghargai seluruh makhluk hidup. Kemudian ada Rajab. Nah, dan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Nah, inilah tinggal 1 pekan insya Allah ya. Hadirin teman-teman peserta pengajian, baik yang ada di Zoom, live streaming ya. Kalau kita telusuri, tadi ini baru saya lihat ini enaknya sekarang di YouTube. Nama-nama bulan suci Ramadan ini ya, ada disebut dengan Syahrul Quran, ya bulan Al-Quran, karena di situ kan diturunkan Quran. Ya, Syahrul Ramadan allazina unsila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Disebut juga bulan puasa sudah jelas karena di sini diwajibkan puasa, Syahrul Syam. Disebut juga bulan salat malam, Syahrul Qiyam. Disebut bulan doa, bulan rahmat, bulan ampunan. Kenapa bulan ampunan? Ya, populer kan itu hadis. Man qama Ramadan, man shama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Ya. Jadi rupanya paket itu man qama dengan man shama. Ya. Ya. Kemudian bulan kedermawanan, Syahrul Muwasa, ya, bulan jihad, bulan kesabaran. Ya, tidak bisa sampai puasa kalau kita tidak sabar. Nah, buahnya bulan-bulan yang lain, Syaidus Syuhur, ya, bulan ibadah, bulan kebaikan, Syahrul Khair. Ya. Nah, ini nama-namanya. Nah, kembali mempersiapkan diri, saya kembali lagi untuk bagaimana kita sadar apa sih sebenarnya disebut dengan diri. Karena di sini terkadang yang dipersiapkan itu persiapan untuk kebutuhan jasad. Pokoknya membengkak belanja itu kalau menjelang bulan suci Ramadan. Ya. Dan itu sudah disurvei itu justru meningkat itu pengeluaran ibu-ibu rumah tangga ketika bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ya. Nah, mungkin terlupa bagaimana mempersiapkan bagaimana diri nafs kita, bagaimana tubuh non fisik kita, bagaimana mental kita, bagaimana keyakinan kita ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bagaimana mempersiapkan? Ya, mempersiapkan diri dengan ilmu dan iman untuk mengoptimalkan amalan. Saya bagi dua di sini, ilmu dan iman yang terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, mulia dan dimuliakan, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau dikonversi itu ke tahun, 88 tahun ya Pak Ustaz, 83 tahun. Bayangkan lebih mudah, harus kita yakin dengan itu. Karena itu sudah bahasa Tuhan kan, bahwa bulan itu lebih mulia. Ada satu malam di mana turunnya, ya, malaikat Jibril bersama dengan rombongannya, tanassalul malaikatu warruh, menurunkan berkah, menurunkan hikmah Al-Quran yang akan diberikan kepada hamba Allah yang terpilih dan pantas untuk dipilih. Karena dia mencoba memproses dirinya mulai raja, mensucikan dirinya, mudah untuk mencerap pancaran-pancaran energi positif, nur yang dibawa oleh malaikat yang berbadan nur.
membawa cahaya ilahi dalam bentuk hikmah Al-Quran, karena tes Al-Quran sudah cukup, tidak ada yang terus tesnya Al-Quran, sudah cukup 114 surah. Ayatnya berapa? Berapa Ustaz? 6 ribuan ya? Iya. Ya, ada tong itu bikin angka-angka ini padahal tidak begitu toh, 6 ribuan 266. Ya. Tidak ada nih, tapi yang turun insya Allah hikmah. Pemasena pun Allah Ta'ala dalam wujud bisa dalam bentuk pemahaman yang mendalam yang diturunkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Aku akan berikan hikmah kepada hamba-Ku yang aku kehendaki, dan barang siapa aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar sebenarnya. Makanya ini yang sementara belajar, saya tambah itu Rabbi sidani ilman waskani fahman wa hikmah. Tambah itu. Jadi minta ilmu, pemahaman dan hikmah. Karena inilah hikmah, hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada siapa hambanya yang dikehendaki. Ya, boleh jadi itu yang dimaksud dengan ilham. Ilham itu bisa dalam bentuk pemikiran, bisa dalam bentuk gagasan-gagasan cerdas. Dan terkadang kita bangun tidur mendapatkan pemahaman atau ide-ide gagasan-gagasan yang mungkin kita butuhkan pada hari itu karena kita mau rapat. Itu harus kita yakin. Kenapa? Pada saat tidur itu kan kesadaran kita digenggam oleh Allah. Aku genggam kesadarannya hamba-Ku pada saat mati dan tidurnya. Makanya perbaiki doa. Yang kedua adalah ilmu dan iman yang berkaitan dengan amalan yang diwajibkan dan disunnahkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kembali kita bahas bagaimana fikih puasa, bagaimana qiyamul lail, bagaimana tadarus, memperbanyak tadarus dan tadabbur Al-Quran, zikir dan doa yang dianjurkan, bagaimana sedekah, bagaimana persiapan menyambut Idul Fitri, puasa Syawal nanti sampai ke situ kan kita pelajari. Jadi fikih tetap harus kita pelajari lagi. Ya. Supaya bisa optimal nanti amalan puasa kita. Yang biasa menjadi perdebatan lagi, apakah masih bisa kita lanjutkan tahajud setelah kita tarawih? Lanjut ke bawah nih. Lanjutkan saja ya. Kan bisa sampai malam, bisa sampai lebih 20 rakaat itu kan. Jadi kalau ikut 8 rakaat ini kemudian kita lanjutkan lagi di rumah, nggak apa-apa aja. Nah, yang witirnya katanya itu nggak bisa kita witir 2 kali. Kalau sudah ikut witir di masjid, jangan witir di rumah pada saat kita salat tahajud. Nah, hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, persiapan menyambut Ramadan, yang jelas bahwa Ramadan ini kan adalah tamu agung yang datang 1 kali 1 tahun. Tentunya harus kita persiapkan juga bagaimana menyambut tamu agung ini. Bukan hanya persiapan yang terkait dengan fisik tadi, tetapi bagaimana persiapan mental kita. Saya mencoba buka ya, mohon maaf saya hanya buka juga tadi di internet bahwa ada 3 minimal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah persiapan mengucapkan selamat atau saya lihat di sini atau tahniah atas datangnya bulan Ramadan. Disambut dengan sikap yang gembira dan berbahagia, mungkin disitulah ucapan-ucapan yang tulus marhaban ya Ramadan. Rasa gembira ini yang perlu ditularkan kepada saudara-saudara kita yang lain dengan cara mengingatkan bahwa bulan Ramadan terdapat banyak momentum yang berharga, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu ampunan bagi hamba-hambanya, bahkan pahala amal umat Islam yang akan dilipat gandakan. Sampaikan kepada saudara-saudara kita. Pasadia lema, siapkan diri untuk menyambut Ramadan, karena coba optimalkan nanti amalan kita di Ramadan, karena berbagai keistimewaan, berbagai bonus yang bisa kita dapatkan, terutama tadi itu hikmah. Lewat kesempatan ini saya sampaikan, jadi persiapan diri sebenarnya jangan hanya dipicu di 10 malam terakhir. Justru malam terakhir itulah berdasarkan sejarah bahwa di situlah turun
Tetapi bagaimana supaya kita insya Allah terpilih? Persiapkan mulai dari satu, bahkan mulai Rajab kan. Mulai dari satu optimalkan memang di situ. Karena insya Allah yang akan terpilih itu adalah yang berhasil mensucikan dirinya. Mulai dari Rajab mengoptimalkan tadi, ya, melatih dirinya untuk perbanyak mi'raj, perbanyak dialog dengan Allah, banyak kaji Al-Quran. Kemudian di Sya'ban memperbanyak puasa. Kemudian Ramadan pertama sudah optimalkan memang di situ. Insya Allah 10 malam terakhir berdasarkan sejarah, karena di situ akan turun ini malam kemuliaan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan terpilih untuk mendapatkan hikmah bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini ada hadis, ya. Hadis ini hadis sahih ini ya. Saya baca saja artinya. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Diulang di ayat ini karena memang sudah ada ayatnya. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit, berarti mudah tembus doa. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya itu nanti bisa jadi pembahasan, ya. Karena ini terkadang menjadi pembahasan. Setan-setan dibelenggu, katanya kalau dibelenggu setan mestinya kan sudah tidak ada maksiat. Dan terkadang terbalik, di Ramadan itu masih banyak maksiat, berarti bagaimana itu setan ya? Jadi apa maksudnya nanti dibahas itu. Yang jelas ada dua di sini poin yang saya tulis, diwajibkan berpuasa. Kemudian pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian yang berikutnya ada hadis lagi dari Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan ya adalah mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah. Itu tadi di bulan Sya'ban ini kan disunahkan memperbanyak puasa. Tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebanyak-banyaknya pada bulan Sya'ban. Bahkan menurut ayat terkadang jumlahnya mendekati jumlah Ramadan. Berarti jangan perdebatkan lagi kalau ada yang puasa sampai 20 hari, ada yang mengamalkan puasa 10 hari pertama. Tidak usah diperbanyak karena sudah ada dalil umumnya, dasar umumnya memperbanyak puasa di situ ya. Yang penting jangan dipaksa. Nah yang ketiga, hal yang dapat dipersiapkan menyambut Ramadan, mempelajari, mengkaji baik sendiri maupun bersama fikih amalia Ramadan untuk kita meningkatkan pemahaman tentang tuntunan syariat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sebarkan kepada sesama muslim melalui tausiah atau ceramah, bahkan pilihan-pilihan tema khutbah kita mestinya terkait dengan ini. Ya, saya kalau sudah masuk bulan ini, tema-tema saya ke situ, tema khutbah saya terkait dengan bagaimana mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Nah, bagaimana menyebarkan sekarang bisa langsung, tetapi ada juga yang menikmati melalui YouTube. Jadi bisa melalui media digital, media sosial, YouTube, WhatsApp, bisa Facebook, bisa melalui TV ya. Terbanyak itu disebarkan kepada teman-teman. Nah, ini ada tausiah singkat Rasulullah ya. Saya hanya akan bacakan intinya karena ini panjang ya. Intinya dari tausiah singkat Rasulullah dari hadis yang sangat panjang itu ya, meskipun ada yang mengatakan itu hadis itu agak lemah, tetapi tidak apa-apa, lemah tetapi memotivasi diri kita ya. Yang pertama intinya diulang lagi kewajiban berpuasa. Kemudian yang kedua himbauan untuk qiyamul lail. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. Kalau kita mau memang menghitung-hitung. Tapi insya Allah suatu saat itu kita sudah tidak menghitung-hitung. Kemudian berikutnya, Ramadan itu adalah bulan kesabaran, sedangkan ketabahan dan kesabaran balasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan dan pengampunan. Pada bulan itu rezeki orang-orang mukmin ditambah. Ramadan bulan yang permulaannya dipenuhi dengan rahmat. Nah ini yang sering kita dengar ya, bahwa 10 hari pertama atau malam pertama adalah rahmat. Periode pertengahan 10 kedua ya disebut ampunah maghfirah. Ya, kemudian 10
10 malam terakhir itkum minan nar. Rupanya ini satu hadis gitu tadi, panjang sekali. Rupanya tausiah singkatnya Rasulullah setelah menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini hendaklah kamu sekalian dapat meraih 4 bagian. Dia bagi 2 ini 4 bagian. 2 bagian pertama untuk memperoleh ridho Tuhanmu. Apa itu 2 itu? Bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hendaklah memohon ampun kepadanya. Ini yang dilatihkan anak-anak di atas Pak Amir ini sudah nalatih anak-anak. Langsung teringat kayak itu ya. Kalau kita latih di atas itu, nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu 2. Jadi perbanyak bagaimana memperbaharui lagi syahadat kita. Ya, kalau sendiri kita kan asyhadu an la ilaha illallah, tapi sama-sama nashhadu an la ilaha illallah ya. 2 bagian lain adalah sesuatu yang kamu harapkan. Ini Rasulullah mengatakan, apa itu yang kita harapkan? 2 bagian yang kedua, kamu memohon dimasukkan ke dalam surga dan terlindung dari neraka. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhtika wan nar. Ini paling yang diamalkan itu. Tapi sebaiknya katanya ini jangan hanya ditaruh itu diamalkan. Mestinya mulai sekarang diperbanyak ini dibaca menurut ulama ya. Nah, yang selama ini kan hanya pada saat mau pakai antara rakaat berikutnya, ini yang dibaca rupanya sudah bagus diamalkan sekarang. Nah, siapa yang memberi minuman kepada orang yang berpuasa, ini masih satu hadis tadi. Niscaya Allah memberi minum kepadanya dari telagaku, suatu minuman yang seseorang tidak akan merasa haus dan dahaga lagi sesudahnya sehingga ia masuk ke dalam surga. Saya kira itu mungkin menjadi pengantar, mungkin masih ada waktu untuk kita diskusikan. Mari kita untuk sementara tutup ini. Rabbana wasita kulli syai'in rahmatan wa ilma bisidana ilma wasqina fahman wa hikman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.